Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Singkawang Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari observer, coach, dan coachee bersama saya Rina Anjasari Primasanti dari SMA Negeri 4 Kota Singkawang. Saya Lis Damayanti dari SMP Negeri 12 Kota Singkawang. Saya Emalia Pahlevi dari SMP Negeri 1 Singkawang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Lis? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu Rina. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Iya, baik Ibu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati Ibu, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik yang ada. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Terus bagaimana ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya Bu, di antaranya seperti kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Iya, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, terus pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang saat observasi nanti? Iya, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir Bu ya, indikator apa yang ingin Ibu lakukan saat coaching? Iya, jadi saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya Bu, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Oke, terima kasih Ibu ya. Mungkin sampai di sini saja kita praobservasinya. Nanti Ibu bisa melakukan coaching dengan Ibu ya. Semoga coachingnya nanti bisa menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapi bisa terselesaikan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Assalamualaikum Bu Lia. Bu Lia apa kabar? Waalaikumsalam Bu Lis. Alhamdulillah, kabar Lia baik hari ini. Cuman agak sedikit kurang bersemangat lah pastinya. Kenapa Bu Lia? Apa ada yang bisa saya bantu? Jika Ibu Lis tidak sibuk, boleh kita sedikit berbincang Bu? Tentu saja Bu Lia, boleh. Kebetulan saya ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang Bu Lia harapkan dari perbincangan kita hari ini Bu? Jadi saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan sama Bu Lis, saya mendapatkan gambaran apa yang harus saya lakukan. Iya, memangnya ada masalah apa Bu Lia? Jadi begini Bu Lis, di kelas saya Ya. ada salah satu siswa yang nampaknya itu kurang bersemangat dalam belajar. Jadi di kelas pun dia sering tidur, diberikan tugas tidak dikerjakan, sehingga membuat saya sedikit pusing dan bingung untuk menghadapinya Bu. Iya, jadi tadi kata Bu Lia, di dalam pembelajaran Bu Lia itu pelajaran bahasa Inggris ya Bu? Iya. Ada satu siswa yang tidak bersemangat, kemudian suka tidur di kelas, bahkan tugas-tugas saja tidak dikerjakan. Iya, nah jadi apakah Bu Lia sudah menelusuri penyebab dari masalah ini Bu? Sudah Bu Lis, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak bersemangat pada saat pembelajaran saya.
Iya, lalu dari pengamatan Ibu Lia, kira-kira mengapa dia tidak suka dengan pelajaran bahasa Inggris, Bu? Iya Bu, jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata anak tersebut itu tidak menyukai pelajaran bahasa Inggris, sehingga mungkin ada beberapa kosakata yang mungkin tidak bisa dia sebutkan dengan baik dan benar. Nah, kira-kira kondisi ideal apa yang Ibu harapkan dari murid tersebut? Tentu saja ya Bu ya, saya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, sama halnya dengan murid-murid lainnya. Iya, kalau begitu apakah ada yang bisa Ibu Lia lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut, Bu? Iya, jadi berdasarkan pengamatan saya Bu ya, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik Bu, sehingga murid tersebut tidak bersemangat mengikuti pelajaran saya. Jadi Bu, hal yang mungkin akan saya lakukan adalah dengan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Kemudian mungkin juga saya bisa menambahkan ice breaking, memilih media pembelajaran yang menarik agar anak tersebut lebih bersemangat yang pastinya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Iya, nah, bagus Bu Lia ya. Baiklah Bu Lia, kira-kira apakah ada metode yang pernah berhasil yang Ibu terapkan di kelas Ibu? Ada boleh. Jadi metode yang pernah saya lakukan di kelas itu yang membuat ice breaking dengan menyanyikan lagu bahasa Inggris sambil mengoper sebuah pena. Ada setiap kelompok. Nah, dari setiap kelompok tersebut akan menjawab dan membaca kosakata yang pendek seperti itu. Kemudian hasilnya seluruh siswa yang terlibat dalam pembelajaran pun merasa bahagia. Kemudian dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang dirancang. Luar biasa sekali Bu Lia, usaha Bu Lia untuk meningkatkan motivasi belajar muridnya. Nah, jadi Bu Lia, jika kita rating dari angka 1 sampai 10 nih ya Bu ya, menurut Ibu berapa tingkat keberhasilan dengan menggunakan metode yang telah Ibu terapkan itu? Mungkin kalau dilihat dari tingkat keberhasilannya ya, menurut saya yang sekitar 8 sampai 9. Iya, alhamdulillah. Baiklah, selanjutnya rencana apa yang akan Bu Lia lakukan dan apa saja langkah-langkahnya Bu? Nah, mungkin yang langkah yang akan saya lakukan, tentu saja saya akan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, terus menggunakan media pembelajaran yang menarik, kemudian mungkin lebih memperbanyak ice breaking lagi Bu ya, agar anak-anak lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris seperti itu. Iya, baik Bu Lia. Lalu siapa yang akan membantu Bu Lia dalam melaksanakan rencana tersebut? Kalau dipikir-pikir mungkin yang bisa saya ajak berkomunikasi nih Bu ya, mungkin bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, mungkin yang mengaku mata pelajaran bahasa Inggris juga, dan juga yang pastinya kepala sekolah juga. Iya, bagus sekali Bu Lia. Nah, kira-kira dalam melakukan rencana ini membutuhkan waktu berapa lama Bu Lia? Insya Allah sepertinya tidak memakan waktu yang lama ya Bu Lis ya. Hanya saja untuk pencapaian hasilnya kan pasti secara bertahap, tidak ada sesuatu yang instan gitu ya langsung seperti itu. Jadi masih ada tahapan-tahapan. Iya, betul. Segala sesuatu itu dilaksanakan secara bertahap ya Bu ya, tidak ada yang instan. Iya. Kemudian Bu Lia, komitmen apa nih ya yang Ibu Lia lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik Bu? Iya, insya Allah mungkin saya akan lebih konsisten secara terus-menerus Bu ya, belajar dan mengupdate informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, mungkin bisa juga berbagi praktik baik dengan rekan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian kita juga ada komunitas MGMP, mungkin di situ kita bisa saling sharing. Jadi kompetensi saya sebagai seorang pendidik itu bisa meningkat Bu. Iya, jadi intinya ada kolaborasi Bu ya antara rekan sejawat baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Ya, yang paling utama si MGMP Bu ya, yang rutin dilakukan ini ya. Baik Bu Lia, apakah ada dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan Bu? Kalau di sekolah saya, alhamdulillah ya Bu Lis ya, dukungan moral serta sarana dan prasarana sudah saya dapatkan baik dari kepala
kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin ini yang menjadi permasalahan adalah dari internal saya aja kali ya Bu ya, yang mungkin harus konsisten lagi, lebih dalam lagi lah untuk menjalaninya. Iya, karena apapun perubahan yang ingin kita lakukan itu tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada motivasi intrinsik dari diri kita ya Bu Lia ya. Nah baik Bu Lia, semoga rencana Bu Lia ini akan berjalan dengan lancar ya Bu Lia. Assalamualaikum Bu Lis apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik Bu Lia. Nah, tadi sudah Bu Lis kan sudah melakukan coaching dengan Bu Lia. Iya, Bu. Sebelum menutup, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Ya, baik Bu Lina. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita tentunya ya Bu. Menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menciptakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Bu. Oke Bu Lis, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi Bu Lis dan Bu Lia sudah berjalan sangat baik. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita. Dan Bu Lis juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Lia sehingga Bu Lia bisa menemukan solusi dari permasalahan. Dan juga coaching tadi tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Iya Bu, jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi Bu proses cerita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu. Nah, itu saja ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Bu Lina.